Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin kaum muslimin, ada pelajaran pembacaan kitab tauhid. Kita masih pada pembahasan tentang dhannal jahiliyah, prasangka jahiliyah, di mana orang-orang al-musyrikin dan al-munafiqin mereka memiliki prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang munafiqun menganggap bahwa agama ini akan sirna. Mereka mengira bahwa Allah Azza wa Jalla tidak akan memenangkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan berprasangka buruk yang seperti ini bertentangan dengan at-tauhid, karena seorang yang menyangka bahwa Allah tidak akan memenangkan nabinya, itu berarti dia menyangka bahwa Allah Subhanahu wa taala telah sia-sia mengutus nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan akidah yang seperti ini, ayyuhal hadirun, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ini merupakan akidah yang penting bagi kita. Terlebih khusus ketika fitnah mendera, baik apakah itu fitnah syubhat ataukah itu fitnah asyahawat, dari fitnah dunia yang mengelabui seorang hingga akhirnya dia merasa lemah keimanannya. Kalau dia menyangka bahwa Allah Azza wa Jalla akan memenangkan agamanya, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memenangkan al-mu'minin alal kafirin, orang-orang yang beriman atas orang-orang kafir. Tentu seorang yang memiliki keyakinan ini dan dia tidak berburuk sangka kepada Allah seperti halnya orang-orang munafikin, dia akan kuat dan akan kokoh keimanannya. Maka jangan sampai kita menyangka bahwa taghallubul fitan, merebaknya fitnah di negeri kita, baik itu fitnah syubhat maupun itu fitnah syahwat, dan sedikitnya ahlul haq, sedikitnya orang-orang yang menyuarakan kebenaran, bahwa hal yang demikian itu akan menjadikan kebenaran sirna. Tidak. Selagi seseorang menjalani apa yang Allah Azza wa Jalla perintahkan, maka hendaknya dia berhusnudzan kepada Allah Subhanahu, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu, tetapi juga dengan sambil tetap dia menjalani segala macam sebab dari sebab-sebab yang syar'i. Apakah itu berupa dakwah ke jalan Allah Azza wa Jalla, ataukah itu berupa amar ma'ruf nahi mungkar, memerintahkan kepada yang ma'ruf, mencegah dari perkara yang mungkar. Nah, hal yang seperti ini, ayyuhal hadirun, itu muncul dari orang yang baik sangkaannya kepada Allah. Muncul dari orang yang dia tidak berburuk sangka kepada Allah, apapun yang menderanya, kondisi apapun yang menghimpitnya, maka dia akan tetap berhusnudzan kepada Allah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan kembalikan kaum muslimin kepada kejayaannya. Allah Subhanahu wa taala akan satukan kaum muslimin dalam persatuan-kesatuan yang benar. Allah Subhanahu wa taala akan kembalikan segala macam fitnah tersebut kepada orang-orang yang membuatnya. Maka ayyuhal hadirin dimuliakan Allah, pada pembahasan ini kita melihat bahwa orang-orang munafiqun mereka berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kita yang lalu, kita telah membahas perkataan Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah
di mana beliau mengatakan fussira hadzal dhann bi annahu subhanahu la yansuru rasulahu. Sangkaan yang disebutkan pada ayat yang Allah Azza wa Jalla singgung pada ayat yang ke-154 dari surat Ali Imran, itu ditafsirkan bahwasanya Allah Azza wa Jalla tidak akan memenangkan Rasulnya. Itu tafsiran dari firman Allah ayat ke-154 dari surat Ali Imran, di mana Allah Azza wa Jalla berfirman, "Yazunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah." Mereka orang-orang munafikun itu berprasangka kepada Allah dengan prasangka yang buruk dari prasangka jahiliyah. Ditafsirkan oleh para ulama bahwa yang dimaksud dengan prasangkanya orang-orang munafikin kepada Allah yang Allah sebut itu sebagai prasangka jahiliyah adalah sangkaan kalau Allah tidak akan memenangkan Rasulnya. Jelas ini Bapak hadirin. Wa anna amrahu sayatmahil, kata Ibnu Qayyim. Dan bahwasanya urusannya, yaitu agamanya ini, itu pastilah akan menjadi sirna. Wa fussira bi anna ma asabahu lam yakun biqadarillahi wa hikmatihi. Dan juga dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim, ditafsirkan bahwa apa yang menimpa nabinya sallallahu alaihi wasallam dari musibah yang menimpanya, lam yakun biqadarillahi wa hikmatihi, bahwa itu bukan dari apa yang Allah telah takdirkan dan bukan sesuai dengan kebijaksanaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini diambil dari perkataan orang-orang al-munafiqun yang disebutkan dalam ayat itu. Ya, ketika Allah menceritakan tentang apa yang diperbuat oleh orang-orang munafikin, bahwa mereka berprasangka kepada Allah dengan sangkaan yang tidak benar dari sangkaan jahiliyah. Kemudian kata Allah, mereka mengatakan, hal lana minal amri min syai', apakah ada bagi kami hak campur tangan, hak kendali dalam urusan ini? Ya, sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwa ayat ini berbicara tentang peperangan yang dipimpin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana orang-orang munafikun mengompori dan menggembosi al-mukminin untuk mereka jangan ikut pergi berperang dengan Rasulullah. Hingga akhirnya kembalilah sepertiga dari pasukan ikut dengan Abdullah bin Ubay, rasul munafikin ketika itu, pulang ke Madinah, meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama sebagian sahabatnya yang lain tetap berperang melawan orang-orang musyrikin kufar ketika itu. Hingga pada masa waktu itu terbunuhlah sejumlah sahabat Rasulullah, dan di antara yang terbunuh ada orang-orang munafikin, temannya mereka yang ikut pulang ke Madinah. Nah, mereka mengatakan bahwa apakah ada bagi kami kendali dalam urusan ini? Nah, inilah sangkaan orang-orang jahiliyah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari sangkaan mereka yang buruk. Karena mereka mengatakan, lau kana lana minal amri syai' ma qutilna hahuna. Andaikan kami memiliki kendali sedikit saja dalam perkara ini, tentu kami tidak akan terbunuh di tempat ini. Maksudnya teman-teman kami. Tentunya teman-teman kami tidak akan terbunuh di tempat ini. Maksudnya, mereka berangan-angan, kalau saja mereka punya kendali. Punya kendali dalam artian untuk menentukan keputusan, berperang atau tidak berperang. Tapi kendali ini di tangan Rasulullah SAW, bukan di tangan mereka. Maka mereka berangan-angan, andaikan mereka punya kendali dalam urusan. Nah, ini yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwa mereka menyangka apa yang menimpa Rasulnya sallallahu alaihi wasallam itu bukan dari apa yang Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan dan tidak sesuai dengan kebijaksanaan Allah azza wa jalla. Menuduh bahwa apa yang menimpa Rasulnya di Uhud ketika itu hingga terbunuhnya sejumlah sahabat Rasulullah ini tidak layak
dan tidak sesuai dengan Allah Azza wa Jal yang maha bijak. Bahwa ini tidak bijak. Bahwa sampai terbunuh teman-teman kami, sampai terbunuh saudara-saudara kami. Nah, ini yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkenaan dengan tafsiran dari ayat ini. Nah, maka ayol hadun dimuliakan Allah. Berkata Al-Imam Ibnu Qayyim selanjutnya, wa fussira bi inkaril hikmah. Sangkaan jahiliyah disebutkan dalam ayat ini juga. Di antara tafsirannya adalah ingkarul hikmah, bahwa mereka menafikan Allah maha bijak. Allah enggak bijak dengan keputusannya ini. Allah tidak adil, kata orang sedang dalam keputusannya ini. Wa ingkarul qadar, dan juga mengingkari takdir. Ini tidak ditakdirkan Allah kejadian ini. Peristiwa ini tidak pernah direncanakan Allah Azza wa Jalla. Allah ingin memenangkan agamanya dengan mengutus nabinya, memerintahkan jihad dan seterusnya. Tetapi yang terjadi adalah kekalahan. Yang terjadi adalah bahwa sebagian sahabat Rasulullah terbunuh di Uhud. Menyangka bahwa Allah Azza wa Jalla tidak merencanakan itu, tidak menakdirkan itu. Ini jelas merupakan sangkaan yang buruk. Ini mirip dengan sangkaan kebanyakan orang. Apakah ketika dia ditimpa musibah, ditimpa kerugian, ya, ditimpa suatu penyakit, ya, dia menyangka bahwa dirinya sehat-sehat saja, orang tuanya sehat-sehat saja, kemudian meninggal dunia, atau bahwa rencananya sudah begitu matang, kemudian menjadi gagal, kemudian dia menyangka bahwa ini Allah Azza wa Jalla tidak menakdirkan hal ini, bahwa Allah Azza wa Jalla tidak bijak dengan keputusannya ini, bahwa semuanya telah kami rencanakan dengan demikian. Nah, ini nggak boleh. Ini mirip dengan sangkaan orang-orang jahiliyah itu. Ya, nah, wa inkar an yutimma amra rasulih, dan juga mengingkari, ya, sangkaan jahiliyah dalam ayat tersebut juga ditafsirkan, ya, bahwa mereka mengingkari bahwa Allah akan memenangkan Rasulnya. Allah tidak akan menangkan Rasulnya, kata mereka. Wa yudhirahu ala dini kulli. Dan mereka juga mengingkari bahwa Allah akan menangkan agama ini atas segenap agama. Nah, kita nggak boleh juga ketika kita melihat kaum muslimin dibunuhi di mana-mana, ya. Kemudian orang-orang kafir berjaya di mana-mana, kuat dalam persenjataannya, gitu kan? Hebat dalam teknologi tempurnya. Sedangkan kita at-tanahur bainana, saling sembelih di antara kita, saling cela, saling cerca di antara kita. Kemudian kita menyangka bahwa agama ini akan sirna. Kemudian kita tidak berbuat apa-apa. Kemudian kita tidak berdakwah di jalan Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita surut melihat kenyataan yang pahit ini, hingga akhirnya kita meninggalkan jalan dakwah. Ini nggak boleh ya seperti ini. Nah, ya, karena agama Allah janjikan pasti akan dia menangkan. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Sesungguhnya kami akan memenangkan rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman. Kami akan menangkan di kehidupan dunia dan kelak di hari akhirat. Ya, ini kita harus yakin itu, ayyuhal hadirun. Ya, cuman sebabnya ini harus kita jalani. Apa sebab yang utama adalah tauhidullah, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Ya, dan kapan kita mentauhidkan Allah dengan benar, maka kejayaan itu akan tercapai. Persatuan itu akan terwujud. Persatuan itu akan terwujud. Saya ingat perkataan Syekh Muqbil rahimahullah. Syekh Muqbil sering mengatakan di masa-masa hidup beliau mengatakan bahwa Amerika itu tidak takut kepada orang-orang yang demo di jalan. Amerika tidak takut kepada orang-orang yang teriak-teriak, ya, mengerahkan massa ke jalan.
Amerika tidak takut dengan orang-orang yang melakukan peledakan-peledakan. Itu semua adalah alat dari orang-orang kafir. Karena apa yang mereka perbuat itu justru menjadi bumerang bagi umat Islam. Makanya Syekh Mukbil di masa hidupnya sering mengatakan bahwa Saddam ini alatnya orang-orang kufar. Saddam Hussein itu alatnya orang-orang kafir. Nah, ya, akan tapi kata Syekh, yang ditakuti oleh Amerika itu adalah kalian, wahai para thalabatul ilmi. Kalian yang memegang tinta dan pena. Itu orang-orang yang sibuk berkutat mempelajari ilmu. Nah, karena dengan mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Dia akan diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla dalam kehidupannya. Dalam hubungannya kepada Allah, dalam hubungan kepada sesama. Nah, dan dialah orang-orang yang memiliki ketahanan mental, keimanan yang kuat dalam kondisi apapun. Jika kita lihat dalam sejarah bagaimana pasukan muslimin pertama menghadapi jumlah yang tidak sebanding dari orang-orang kafir dan mereka menang. Dan mereka menang. Bukan disebabkan karena jumlah, bukan disebabkan pula karena apa? Karena persenjataan, tapi disebabkan oleh karena keimanan. Dan ini masih terngiang-ngiang dalam telinga. Dan hak betul apa yang dikatakan oleh Syekh Mukbil rahmatullah alaih. Akan tapi selagi mereka para thalabatul ilm bersatu. Ya. Tapi kalau sesama thalabatul ilm, as-salafiyin, ahlus sunnah, mereka justru mengarahkan penanya kepada sesama. Mengarahkan lisannya kepada sesama. Nggak lagi ditakuti oleh orang-orang kafir. Kenapa? Ya dia sudah berantem. Sudah ribut sesama mereka. Ya sudah. Tidak lagi ditakuti orang-orang kafir. Jadi at-tauhid itu kasmihi. Tauhid itu sama seperti namanya. Menyatukan. Yuwahid. Tauhid itu yuwahid. Menyatukan. Maka kapan kaum muslimin kembali kepada ajarannya, hatta tarji'u ila dinikum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai kalian kembali kepada agama kalian, Allah angkat. Allah angkat. Sekarang bagaimana Ahlus Sunnah ingin mengangkat kehinaan sedangkan mereka dirundung dengan kehinaan. Disebabkan oleh karena musibah yang menimpa dan menerpa dakwah mereka, dan justru menjadi bahan cemoohan orang-orang yang membenci sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita harus hikmah, ayyuhal ikhwah yang dimuliakan Allah, dan harus punya harapan yang besar. Punya husnudzan yang besar kepada Allah Azza wa Jalla. Dan tidak ada salahnya kita berdoa kepada Allah. Dalam sujud kita mengangkat tangan. Yang punya kesempatan haji berdoa. Jangan cuma doain dirinya, ya Allah, saya baru buka warung ya Allah. Saya baru pindah kantor ya Allah. Saya pengen gaji yang besar ya Allah. Saya pengen mobil. Saya pengen. Jangan cuma doain dirinya. Saya pengen istri yang cantik buat yang belum nikah. Yang udah nikah saya pengen nambah istri misalnya. Saya pengen makmur ya Allah. Saya pengen punya anak keturunan dan seterusnya. Doakan juga dakwah salafiyah. Ahlus sunnah itu tenang. Kondusif sehingga para thalabatul ilm itu bisa ya dalam iklim yang tenang itu mereka menuntut ilmu. Seperti yang diidam-idamkan oleh para masyayikh kita rahimahumullah wa hafizahumullah, dan juga Syekh Mukbil, bahwa itu benar-benar terwujud, bahwa yang ditakuti itu adalah para thalabatul ilm. Nah, tapi kalau mereka apa? Tadi saya bilang mereka bersatu dan bersatu. Maka Ustaz, ini penting khususnya dalam kondisi kita, baik itu secara parsial maupun secara global, dalam kehidupan kita berukhuwah dan bermasyarakat. Qala wa hadha huwa dhannu as-saw alladhi dhannahu al-munafiqun wal musyrikun fi surah Al-Fath. Dan inilah prasangka buruk yang orang-orang munafikin dan orang-orang musyrikin sangkakan pada Allah Azza wa Jalla, yang Allah sebutkan dalam surat Al-Fath itu. Ya, karena ini disebutkan
Pada awal bab itu ada 2 ayat. Ayat yang pertama itu disebutkan pada surat Ali Imran. Disebutkan ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Dalam Ali Imran disebut sebagai prasangka yang tidak benar, prasangkanya orang-orang jahiliyah. Dan prasangka yang tidak benar, dan itu prasangkanya orang-orang jahiliyah itulah yang disebut oleh Allah dalam surat Al-Fatah, yaitu pada ayat yang ke-6 di mana Allah berfirman, adz-dzannina billahi dhannas sawu. Mereka adalah orang-orang yang berprasangka kepada Allah dengan sangkaan yang buruk. Nah, sangkaan yang buruk, sangkaan jahiliyah ini, itu yang dijelaskan oleh Ibnu Qayyim tadi. Menyangka bahwa Allah tidak akan memenangkan Rasulnya. Menyangka bahwa perpecahan sesama kaum muslimin, as-salafin, bahkan itu akan terus dan tidak akan pernah sirna. Nah, ini semua adalah sangkaan-sangkaan buruk. Nah, sangkaan-sangkaan buruk kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kita lanjutkan. Walau inna makana hadza dhanna as-saw. لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. Dan yang seperti ini disebut sebagai prasangka yang buruk karena hal yang demikian ini adalah persangkaan yang tidak layak ya bagi kebesaran Allah Azza wa Jalla yang maha bijak, yang maha terpuji, yang maha memiliki janji yang benar. Kita percaya nggak kalau Allah maha bijak? Kita beriman bahwa Allah di antara sifatnya adalah hakim. Kita beriman bahwa Allah Azza wa Jalla maha terpuji perbuatannya dan sifat-sifatnya juga maha terpuji. Maka itu juga berarti syariatnya maha terpuji, ya. Dan syariatnya itu sesuai dengan kebijaksanaan. Dan janjinya pasti benar. Itu menyangka bahwa Allah Azza wa Jalla tidak akan memenangkan ahlul haq. Allah Azza wa Jalla tidak akan memenangkan kaum muslimin alal kuffar. Ini prasangka buruk kepada Allah Azza wa Jalla. Prasangkaan buruk kepada Allah yang tidak layak dimiliki dan disandang oleh orang yang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Faman dhanna annahu yudilul batila 'ala al-haqqi idalatan mustaqirratan يطمحل معها الحق أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحد بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة وذلك ظن الذين كفروا. Barang siapa yang berprasangka kepada Allah bahwa Allah akan menjadikan kebatilan itu berkuasa terhadap kebenaran selama-lamanya, di mana kebenaran itu karena kebatilan tadi pun akhirnya menjadi sirna. Yatmahillu ma'al haq. Ya. Awangkara an yakuna ma jara biqadaihi wa qadarihi, atau mengingkari bahwa apa yang terjadi dari musibah yang menimpa mukminin itu di luar takdir Allah dan di luar kehendak dan kebijaksanaan Allah. Nah, siapa yang menyangka demikian? Aw ankara an yakuna qadaruhu li hikmatin balighatin yastahiqqu 'alaiha al-hamd, atau dia menyangka bahwa takdir Allah Azza wa Jalla itu tidak sesuai dengan kebijaksanaan. Itu tidak bijak. Tidak sesuai dengan kebijaksanaan yang tinggi, di mana Allah Azza wa Jalla itu berhak untuk mendapatkan pujian, kata Ibnu Qayyim. Itu mengira bahwa apa yang Allah Azza wa Jalla takdirkan itu di luar kebijaksanaan Allah. Maksudnya tidak bijak. Allah takdirkan kekalahan misalnya kepada al-mu'minin, Allah takdirkan kehinaan kepada al-muslimin misalnya. Di satu masa dari masa-masa ya kehidupan umat Islam di dunia ini, kemudian seorang menyangka bahwa takdir Allah tersebut itu bertentangan dengan kebijaksanaan Allah, bahwa tidak ada hikmah yang tinggi yang Allah ingin capai di situ.
Ya. Bal za'ama anna dzalika limasyiatin mujarradah, bahkan dia menyangka bahwa ini semata-mata hanya disebabkan karena kehendak Allah saja. Tidak ada hikmah di baliknya yang Allah ingin capai dari kebaikan yang akan kembali kepada muslimin. Ya. Seperti misalnya kekalahan kaum muslimin dalam peperangan, tentunya ini adalah Allah takdirkan untuk suatu hikmah di baliknya. Ya. Untuk suatu hikmah di baliknya agar kaum muslimin mengambil pelajaran darinya, meninggalkan perpecahan, meninggalkan perselisihan. Ya, kita mengingat bagaimana kisah perang Uhud. Ya, Ar-Rumah, para pelempar panah, ketika mereka berselisih melihat ghanimah, mereka turun menyelisih perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dari kasus itu kita mengambil al-i'tibar, mengambil pelajaran bahwa ikhtilaf, perselisihan, bahwa yang demikian itu akan menyebabkan kekalahan di hadapan orang-orang kafir. Sehingga kaum muslimin pun mengambil i'tibar, mengambil pelajaran darinya. Nah, jadi ada hikmah di balik setiap musibah. Ya, ada pelajaran yang tinggi di balik sebuah bencana. Nah, fadzalika dhannul ladzina kafaru. Yang seperti itu kata Ibnu Qayyim, itulah prasangkaannya orang-orang kafir. Disebut dengan dhannas sau' dhannal jahiliyah. Prasangka yang buruk dan prasangka jahiliyah. Apa itu? Menyangka bahwa al-haq itu pasti akan sirna. Bahwa kebatilan akan berkuasa. Ya, apa yang Allah takdirkan menimpa kaum mukminin itu bukan karena hikmah yang Allah inginkan di baliknya, bukan karena kebaikan yang Allah harapkan di baliknya, melainkan semata-mata kehendak saja, tanpa ada hikmah yang Allah inginkan di baliknya. Nah, ini yang disebut oleh Ibnu Qayyim, fadzalika dhannul ladzina kafaru. Itulah prasangkaannya orang-orang kafir. Fawailul lil ladzina kafaru minan nar. Maka neraka wailah bagi orang-orang kafir akibat prasangkaan mereka itu. Nah, kemudian berkata Al-Imam Ibnu Al-Qayyim, ayyuhal hadirun, wa aktsarun nasi yadhunnuna billahi dhanna as-sau' fima yakhtassu bihim wa fima yaf'aluhu bighairihim, wa la yaslamu min dhalika illa man 'arafa Allah wa asma'ahu wa sifatihi wa mujiba hikmatihi wa hamdihi. Dan kebanyakan manusia mereka terjatuh ke dalam penyakit ini. Apa itu? Berprasangka buruk kepada Allah Azza wa Jalla. Bima yakhtassu bihim, apakah yang terkait dengan urusan pribadinya? Urusan rumah tangganya, gitu ya. Urusan hubungan pertemanannya, ya, urusan rezekinya, urusan kesehatannya. Nah, ini kebanyakan manusia jatuh kepada prasangka buruk kepada Allah. Wa fima yaf'alu bighairihim, dan juga terkait dengan orang lain. Ketika Allah Azza wa Jalla timpakan musibah kepada kaum mukminin dan muslimin, dia berprasangka buruk kepada Allah Azza wa Jalla. Apakah disebabkan suatu bencana misalnya yang menimpa, atau disebabkan kekalahan dari orang-orang kafir? Seperti yang menimpa di Suriah, seperti yang menimpa sebelumnya di Irak, seperti yang menimpa saudara-saudara kita sebelumnya, bahkan di negeri-negeri muslimin lainnya. Nah, ini kebanyakan manusia berprasangka buruk kepada Allah Azza wa Jalla. Wala yaslam min dzalik, dan tidak ada seorang pun yang selamat dari berburuk sangka kepada Allah yang seperti ini, illa, melainkan atau kecuali man arafallaha, orang yang kenal kepada Rabbnya Subhanahu. Jadi orang yang selamat siapa? Orang yang mentauhidkan Allah. Ya, tauhid itu intinya ya kenal sama Allah. Gimana orang bisa bergantung hanya kepada Allah kalau dia nggak kenal dengan kemahaperkasaannya Allah, ya, kemahakuasaannya Allah, maha rahmat, maha kasih sayangnya Allah. Makanya mempelajari uluhiyah itu harus dibarengi bersamaan dengannya tauhidul asma wa sifat. Itu yang menumbuhkan kecintaan kalian kepada Allah Azza wa Jalla.
Itu harus dipupuk. Nggak mungkin seorang cinta kepada Allah tanpa memupuk cinta. Anda cinta kepada istri, ada kelebihan yang kalian dapati pada istri. Lembut misalnya, ya, cantik misalnya, putih misalnya. Dan Allah Azza wa Jalla Maha Indah. Allah Azza wa Jalla Maha Sempurna. Bagaimana kesempurnaannya? Yaitu pendetilannya dalam tauhidul asma wa sifat. Ya, Syekh Abdul Razak hafizahullah punya kitab bagus, Fiqhul Asma wa Sifat. Atau kalau yang ingin lebih jauh lagi belajar kitab Syekh Ibnu Utsaimin rahmatullah alaih dalam kitab Al-Qawaidul Mutlaq. Atau kitab Syekh Islam Taimiyah seperti misalnya Aqidah Al-Wasithiyah juga dibahas sebagian darinya. Nah, oleh karena itu para salaf dulu begitu ihtimam terhadap tauhid, oleh karena itu Allah jayakan. Begitu perhatian dalam perkara itu. Lihat aja, berapa banyak muallafat tauhid, tulisan dalam perkara tauhid. Nah, bahkan tidaklah perkara fiqih al-ahkam, melainkan dia memiliki keterkaitan dalam perkara tauhid. Coba lihat aja kepada definisi as-salat. Apa definisi salat? Siapa yang tahu definisi salat? Hah? Jahit, ya, sebuah ibadah, ya, khuna Ramadhani mengatakan sebuah ibadah hati, ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah, ya, karena Allah Azza wa Jalla. Maka Syekh Ibnu Utsaimin rahmatullah alaih ketika menyebutkan definisi as-salat bahwa itu adalah perbuatan, kata beliau, yang diawali dengan takbiratul ihram, ditutup dengan salam. Beliau tidak cukupkan sampai di situ. Sampai beliau tambahkan ibadatan lillah, dalam rangka beribadah kepada Allah. Fikih, tapi dia memiliki keterkaitan dengan tauhid. Karena kalau dikerjakan mirip gerakannya, tapi bukan dalam rangka ibadah, bukan sholat. Dia bukan sholat. Maka ayuhal hadirin dimuliakan Allah. Yang selamat dari dhanna saw ini siapa? Dari prasangka buruk ini siapa? Man arafallaha, orang yang kenal Allah, wa asma'ahu, dan kenal nama-nama Allah, wa sifatihi, dan sifat-sifatnya, wa mujiba hikmatihi wa amrihi, dan konsekuensi dari sifat Allah Azza wa Jalla bahwa dia maha terpuji dan bahwasanya dia maha bijak. Nah, ini orang yang bisa mentahqiqkan ubudiyah kepada Allah, merealisasikan ibadah yang murni kepada Allah, baik itu yang berupa ucapan, baik itu yang berupa perbuatan atau ibadah hati. Nah, seperti itu ayuhal hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kata Syekhul Islam atau kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullah alaih menukil dari Ibnu Qayyim, qala falya'tani al-labibun nasihu li nafsihi bihadza. Maka hendaknya orang yang cerdas, yang perhatian dengan dirinya, dia juga perhatian terhadap perkara. Itu memperbaiki tauhid. Wal yatub ila Allah wal yastaghfirhu min dhannihi bi rabbi dhanna as-saw. Dan hendaknya ia bertaubat kepada Allah dan mohon ampun kepadanya dari prasangkaan dia kepada Allah sebelum ini dengan prasangkaannya yang buruk. Walau fattashta man fattashta, andaikan kamu, kata Ibnu Qayyim, memeriksa orang-orang di sekelilingmu, la ra'aita indahu ta'annutan 'alal qadari wa malamatan lahu, kalian akan dapati kebanyakan mereka berlebih-lebihan dalam perkara takdir dan mencelanya. Ya, mencela Allah akan apa yang Allah Azza wa Jalla putuskan untuk dirinya, atau untuk
ya, negerinya dari satu musibah yang tidak sesuai dengan selera dia. Nah, ya kebanyakan manusia seperti itu keadaannya. Wa annahu kana yanbaghi an yakuna kadza wa kadza. Mencela. Kok begini? Seharusnya kan begini. Ini adalah celaan kepada takdir. Lewat pembahasannya dalam bab sebelumnya. Ya. Kalau saya lakukan ini tentu tidak terjadi begini. Ini celaan terhadap takdir. Protes terhadap syariat Allah Azza wa Jalla. Protes terhadap keputusan Allah. Coba saya lakukan ini tentu tidak begini jadinya. Nah, banyak manusia jatuh kepada hal yang seperti itu. Banyak manusia mereka ya melakukan hal yang demikian itu. Wa mustaqillun wa mustakthir. Bedanya di antara mereka ada sebagian dari mereka dominan, yang lainnya sedikit. Yang ini banyak melakukan hal seperti itu, yang ini sedikit. Tapi semuanya rata-rata mereka terjatuh ke dalam penyakit ini. Wa fattish nafsak katanya. Dan periksa juga dirimu, jangan cuma orang lain. Periksa juga dirimu. Hal anta salim? Apa kamu selamat? Apa kamu selamat? Allah musta'an. Fa in tanju minha tanju min di'azimatin wa illa fa inni la ikhaluka najia. Lalu Ibnu Qayyim menutup pembahasan di sini dan diakhiri oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam bab ini dengan sebuah bait syair. Fa in tanju, jika kamu selamat darinya, itu dari prasangka buruk kepada Allah dalam setiap keadaan hidupmu, apakah yang berkaitan dengan pribadimu atau lingkunganmu. Kalau kamu selamat darinya, tanju min di'azimatin, kamu telah selamat dari perkara yang besar. Nah, kaitannya prasangka buruk kepada Allah itu kaitannya dengan apa? Dengan tauhid. Ya. Kaitannya lah dengan tauhid kita kepada Allah Azza wa Jalla. Wa illa, tapi fa inni la ikhaluka najia. Aku tidak yakin bahwa kamu juga selamat. Kata Ibnu Qayyim. Kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah Azza wa Jalla menyelamatkan diri kita dan juga antum sekalian. Nah, ini tidak mungkin kecuali dengan ilmu. Tidak mungkin kecuali dengan ilmu. Dan yang paling ya berguna dalam hal yang demikian adalah ilmu tauhid. Begitu juga dalam pelajari ilmu fikih. Ya. Kita akan mengetahui kebijaksanaan Allah Azza wa Jalla, ya enggak? Oh, ya. Coba seperti hukum nikah. Tampak darinya keindahan syariat Islam itu tidak muncul kecuali dari Allah yang Maha Bijak. Dari belajar fikih itu tumbuh kecintaanmu kepada Allah. Ya. Bisa tumbuh kecintaanmu kepada Allah dengan kamu melihat kepada hukum-hukumnya. Ada hukum-hukum kauni, ciptaan Allah yang begitu sempurna. Ada hukum-hukum syar'i, ketetapan keputusan-keputusan Allah tentang ya ibadah mahal, seperti misalnya salat, puasa, zakat, haji, atau dalam perkara muamalah nikah, jual beli, ya jinayat, tentang hukum ya terhadap pelaku kejahatan, kita ketahui darinya bahwa tidak muncul hukum yang begitu indah dan adil serta begitu tertib dengan demikian baiknya melainkan dari Zat yang Maha Bijak dan Maha Mengetahui. Tumbuh dari situ juga kecintaan kita kepada Rabb kita Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'la wa a'lam. Bab yang berikutnya, qala babun ma jaa'a fi munkiril qadar. Bab beberapa riwayat yang datang berkenaan dengan orang-orang yang mengingkari takdir. Dan telah kita ketahui bahwa mengingkari takdir adalah mengingkari salah satu dari pokok-pokok keimanan. Nah, di antara pokok keimanan itu apa? Al-imanu bil qadari khairi wa syarri. Beriman dengan takdir yang baik dan yang buruk. Dan takdir adalah yang dimaksud takdir Allah terhadap alam semesta. Apa yang terkait dengan hal-hal di luar manusia atau yang terkait dengan diri manusia itu sendiri. Dan takdir ini dia merupakan sirrun maktum,
rahasia yang sangat terbungkus rapi. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. La ya'lamuha illallah. Atau pihak-pihak dan orang-orang yang Allah kehendaki dari makhluk. Yang Allah Azza wa Jalla kabarkan an tariq wahyi. Kabarkan kepadanya melalui jalan wahyu seperti Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Seperti misalnya tentang akhbar, berita-berita yang akan terjadi di akhir zaman. Ini bagian dari takdir yang telah dikabarkan oleh Rasul. Yang telah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadisnya. Dikatakan oleh para ahlul ilm, al-qadaru sirrullah azza wa jalla fi khalqih. Takdir itu adalah rahasia Allah pada makhluknya. Wala na'lamu illa ba'da wuqu'ihi. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali setelah kejadian. Ya, kecuali setelah itu terjadi. Sawa'un kana khairan aw syarra. Apakah takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Dan barang siapa yang mengaku mengetahui takdir, kafir. Orang itu kafir. Bahwa akan terjadi kada wa kada. Begini dan begitu. Sekarang Oktober sebentar lagi apa? Rame. Yang namanya apa, ikhwan? Teropong. Apa namanya? Biasanya itu kerjaannya paranormal. Apa itu? Apa istilahnya? Mereka meneropong apa itu? Hah? Meramal untuk tahun berikutnya. Apa namanya? Itu. Nggak tahu ya, alhamdulillah. Ya. Bukan kaleidoskop, bukan. Biasanya itu kerjaannya paranormal gitu loh. Dia meneropong apa yang akan terjadi di tahun 2014. Biasanya itu mereka lakukan di akhir tahun. Bahwa akan terjadi begini, begitu. Nah, barang siapa yang mengaku-ngaku bahwa dia mengetahui hal ini dengan cara apapun, kafir. Maka dia orang kafir walaysa bimuslim. Dan ketahuilah ya hadirun, penyebutan takdir, kalau dikatakan kalimat takdir, itu kembali ke dua pengertian. Kepada salah satu dari dua pengertian. Yang pertama, penyebutan takdir yang dimaukan darinya, ya, yaitu kehendak Allah terhadap makhluk. Bahwa Allah takdirkan ini, artinya Allah menghendaki ini. Ya. Yang pertama, kehendak Allah pada makhluk. Baik itu perkara yang baik sesuai selera atau tidak sesuai dengan selera kita. Adapun yang kedua, yaitu kalau dikatakan takdir, maka yang dimaukan darinya adalah ma qaddarahullah wa azza. Itu peristiwa itu. Itu kejadiannya. Jadi ada pengertian takdir kembali kepada fi'lullah, pada perbuatan Allah azza wa jalla, bahwa Allah pilihkan ini untukmu. Ya. Allah pilihkan dengan kehendaknya ini untukmu, gitu loh. Ini kembali kepada apa? Perbuatan Allah azza wa jalla. Ini disebut takdir. Yang kedua apa? Itu peristiwa itu, kejadiannya. Ini pernah pembahasan seperti ini kita bahas, ya, terkait dengan masalah apa? Ingat, masalah yang berkaitan dengan ya as-sabr. Ya, berkaitan dengan as-sabr. Kalau saya nggak salah. Ya, di mana dalam hal yang berkaitan dengan musibah yang wajib bagi manusia adalah sabar. Nah, kemudian disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahmatullah alaih, ya, berkenaan dengan takdir yang buruk, manusia harus melihat dengan melihat dari dua sisi. Terkait dengan
musibah itu Allah yang pilihkan untukmu, wajib kamu ridho. Allah takdirkan misalnya anggota keluargamu meninggal. Kamu lihat kepada sisi ini, sisi yang pertama ini apa itu? Allah yang pilihkan. Allah yang tentukan. Nah, kepada tinjauan ini wajib kita ridho. Kenapa? Karena keridhaan kita kepadanya itu bagian dari keridhaan kita kepada Allah sebagai Rabb kita. Ya. Allah takdirkan sampai sekarang belum nikah-nikah gitu ya. Masih jomblo misalnya. Jangan ada yang tersinggung. Maksudnya ini motivasi gitu loh, ayo nikah gitu kan. Nah ini ikhwan yang muliakan Allah. Nah melihat kepada bahwa Allah yang pilihkan ini untukmu, kamu wajib ridho. Karena keridhaanmu kepadanya itu bagian dari keridhaanmu kepada Allah sebagai Rabb. Paham ya? Tapi terkait dengan peristiwa yang menimpamu, ya, terkait dengan peristiwa itu, kamu tabrakan kah? Kamu ditabrak orang kah? Usaha kamu rugi lah. Yang wajib cuma sabar. Kalau ridho itu mustahab. Yang wajib cuma sabar. Jelas ikhwan? Ya. Tapi terkait dengan bahwa itu Allah pilihkan buatmu, wajib kamu ridho. Gimana itu ngaturnya itu? Jadi terjadi kontroversi hati. Ngaturnya bingung gitu ya. Tapi ya seperti itu kita dituntunkan. Apabila kita mengerti penjelasan ulama, kita akan bisa kondisikan hati kita. Ya, kita bisa kondisikan hati kita. Kita bisa tahan lisan kita. Ya, kita bisa tahan anggota badan kita untuk tidak melakukan kecuali apa yang diridhoi oleh Allah. Tidak seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang. Ya, ada yang ya ketika ditimpa musibah dia meraung-raung, dia membanting apa yang bisa dibanting, dia jedotin kepalanya. Nah ini dia telah menyikapi musibah dengan cara yang tidak syar'i. Ada lagi yang menyikapi musibah dengan bangun kuburannya dengan bangunan yang tinggi. Ya. Ini pun juga bukan menyikapi musibah dengan cara-cara yang syar'i. Tapi harus sesuai dengan koridor agama itu. Nah, maka ayuhal hadirin muliakan Allah, ini dua tinjauan. Jadi kalau disebut takdir, ya kalimat takdir itu kembali kepada salah satu dari dua tinjauan ini. Takdir sebagai ketetapan Allah, pilihan Allah, perbuatan Allah. Takdir sebagai yang kedua adalah sebagai peristiwa itu yang menimpa kita. Nah, dan beriman kepada takdir ayyuhal ikhwah itu secara khusus kaitannya adalah dengan tauhidur rububiyah. Ya, karena itu kembali kepada tasarrufullah subhanahu wa ta'ala fil kaun. Kendali Allah azza wa jalla terhadap alam semesta. Ya, Allah tuliskan itu. Dan ini kembali kepada rububiyah Allah azza wa jalla. Karena rububiyah artinya apa? Penciptaan, kepemilikan, dan juga pengaturan. Jelas? Dan dia juga memiliki keterkaitan dengan al-asma wa sifat dari sisi lain. Dengan tauhidul asma wa sifat dari sisi yang lain. Ya. Dari mana? Karena sesuatu yang memiliki kekuasaan dalam menentukan ya keputusannya dan tidak satu pun dari selainnya yang sanggup untuk menolaknya. Ada yang bisa menolak takdir? Nah, ini menunjukkan akan kemahaperkasaan Allah azza wa jalla, kemahasempurnaannya Allah azza wa jalla. Ya enggak? Antum raja misalnya di perusahaan, bos. Ya. Tentukan keputusan-keputusan. Aturan mainnya gini. Ya. Kemudian ada yang melanggar, antum tahu, antum pecat. Ada yang melanggar diam-diam, tahu enggak? Enggak tahu kita. Berarti kekuasaanmu itu sempurna atau kurang? Kurang.
Bahkan kamu nggak tahu kalau anak buahmu membuat makar kepadamu, kamu nggak tahu. Tapi Allah Azza wa Jalla Maha tahu. Bahwa apa yang Allah takdirkan itu qadiyah, pasti terjadi. Dan tidak satupun dari hambanya sanggup untuk menolak kebijaksanaan Allah, menolak ketetapan Allah Azza wa Jalla. Ya, tidak ada satupun hambanya yang sanggup keluar dari kekuasaannya. Kemudian ayuhal hadirun, ketahuilah bahwa manusia berkenaan dengan takdir itu ada 3 kelompok. Yang pertama adalah Al-Jabriyah, Al-Jahmiyah. Kelompok yang disebut dengan kelompok Jabriyah, Jahmiyah. Itu pengikutnya Al-Jahm bin Safwan. Nah, mereka ini adalah kelompok dari ahlul bid'ah dalam perkara takdir. Mereka mengatakan bahwa mereka menetapkan bahwa Allah Azza wa Jalla memiliki takdir, telah menakdirkan segala sesuatu, bahwa semuanya telah Allah Azza wa Jalla takdirkan. Ini kelompok Jabriyah Jahmiyah. Tapi yang jadi masalahnya mereka ghulu dalam isbat. Mereka berlebih-lebihan, ekstrim dalam menetapkan takdir bagi Allah Azza wa Jalla hingga keluar batas. Ya, seperti apa? Sampai-sampai mereka mengatakan bahwa makhluk tidak punya ikhtiar, tidak punya pilihan dalam perbuatan. Jelas? Manusia punya pilihan nggak dalam perbuatan? Yang benar manusia punya pilihan atau nggak punya pilihan? Manusia punya pilihan, punya iradah, punya kehendak untuk memilih. Ya, dan manusia pun juga memiliki al-qudrah, kemampuan untuk merealisasikan, mewujudkan apa yang dia inginkan. Tapi kalau Allah tidak inginkan dan tidak kehendaki dan tidak maukan terjadinya apa yang diinginkan oleh manusia, itu bisa terjadi nggak? Nggak, tidak bisa terjadi. Ya, ini Ahlussunnah pendapatnya. Ya, di mana Allah Azza wa Jalla mengatakan wa ma tasyauna illa ayyasha Allah rabbul alamin. Kalian tidak bisa mewujudkan keinginan kalian. Meskipun kalian aku berikan kepada kalian kehendak. Ya. Meskipun aku juga berikan kepada kalian kemampuan untuk mewujudkan kehendakmu itu. Ini modalnya 2. Ya. Terjadinya satu pekerjaan. Ya, kalau dia punya kemampuan enggak punya kehendak, bisa terjadi? Ya, enggak, dorong-dorong, nikah, enggak punya kehendak misalnya. Ya, ayo, dorong-dorong, enggak punya kehendak, enggak mau diapain. Atau dia punya kehendak, tapi enggak memiliki kemampuan, enggak akan betul. Tapi 2 hal, ini modal terjadinya, ya peristiwa. Nah, jelas? Barakallahu. Jadi ikhwan muliakan Allah, harus ada kehendak dan harus ada apa? Ada keinginan, dan Allah berikan itu kepada kita. Tapi kehendak dan keinginan manusia itu tergantung dengan kehendak Allah. Sedangkan Jabriyah apa kata mereka? Ya, manusia enggak punya kehendak. Ya. Jadi datangnya antum ke masjid ini itu seperti halnya robot yang disetel dengan remote. Jadi sudah diprogram. Kalau kita analogikan dengan komputer, kita analogikan dengan robot misalnya. Atau laksana wayang yang dimainkan oleh seorang dalang. Ya. Sampai gerakan kita seluruhnya dari tidur hingga tidur, itu semua manusia tidak punya kendali sama sekali. Ini pemahaman yang benar atau pemahaman yang batil? Batil. Kenapa batil? Saya bisa sebutkan. Nah, yang memiliki konsekuensi yang batil dalam perkara akidah kita. Kalau antum ingin lihat kepada apa yang ada di masyarakat kita, mungkin antum nggak akan dapati penjelasan bahwa mereka mengucapkan ucapan seperti ini, tapi dalam bentuk redaksi yang lain. Tapi pada hakikat itulah akidah Jabriyah. Ya, kita nasihatin orang yang minum khamr misalnya.
Dia bilang, saya kan minum khamar juga kehendak Allah. Pernah dengar kayak gitu? Saya kan berzina juga kehendak Allah, katanya. Allahu Akbar. Benar atau nggak benar nih ucapannya? Benar atau benar? Saya berzina itu juga kehendak Allah. Benar. Memang kehendak Allah, tapi Allah berikan kepadamu kehendak untuk kamu memilih. Untuk kamu memilih jalan kebaikan. Ya. Nah, tapi kamu justru memilih jalan kerusakan. Seperti itu. Ya, kita mau keluar dari masjid. Ya. Kita mau pulang ke rumah menemui keluarga atau kita mau keluyuran. Ya, manusia punya kehendak. Jelas ikhwan ya. Ini akidah yang jelek, Jabriyah. Apa konsekuensi batil yang saya maksud? Bahwa dari keyakinan seperti ini itu akan timbul konsekuensi anggapan bahwa Allah Azza wa Jalla itu tidak adil kepada hambanya. Iya dong, yang enak yang dipaksa untuk taat. Nanti dia dipaksa juga masuk surga gitu kan. Yang gak enak penderita yang dipaksa untuk bermaksiat, dia juga dipaksa masuk neraka. Iya gak? Karena ini konsekuensi dari keyakinannya. Keyakinan Jabriyah itu. Nah, wa qalu laisa lil 'abdi ikhtiyarun wala qudratun fima yaf'aluhu aw yatrukuhu. Orang-orang Jabriyah Jahmiyah ini mengatakan hamba itu tidak memiliki pilihan dan tidak memiliki kuasa baik terkait dengan apa yang ingin dia kerjakan atau ingin dia tinggalkan. Apa-apa yang punya kuasa. Faklu wa syurbu wa naumu wa yaqadatuhu wa ta'atuhu wa ma'siyatuhu kulluha bighairi ikhtiyarin minhu wala qudrah. Makannya dia, minumnya dia, tidurnya dia, bangunnya dia, taat dan maksiatnya dia, seluruhnya itu tanpa kehendak dan pilihan. Ya, dan tanpa kuasa. Ya, Allah udah setel dia tidur padahal dia belum mau tidur dia. Ya. Nah, ini enggak benar seperti ini. Nah, maka ya al-hadirin yang dimuliakan Allah, ini at-taifatul ula. Kelompok yang pertama dalam perkara takdir, dan secara tersirat sudah kita bahas. Ya, kelompok yang kedua itu Ahlus Sunnah, insyaallah kita lanjutkan kelompok yang kedua dan yang ketiga bismillah dalam pembahasan takdir kita. Dan sudah cukup karena apa yang kita kaji pada pagi hari ini. Semoga Allah Azza wa Jalla memberi taufik kepada kita pada ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.